Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama itikaf kan, tadi kan yang kita boleh itikaf itu ketika 4. Terus ada sebagian saudara kita itu itikaf lain yang 4 hari. Terus dia melakukan ibadah itu. Kalau tidak dengan safar nggak masalah. Misalnya itikaf di masjid dekat kita, di kota kita, ya nggak boleh dengan safar ke Surabaya, ke Bandung, ke Cilegon, ke Makassar, ke Kuala Lumpur, ke Brunei. Niatnya hanya untuk itikaf di situ atau sholat di situ, ibadah di situ, tidak boleh. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Yang boleh cuma 3 masjid tadi dengan safar. Adapun tanpa safar, masjid dekat rumah dan seterusnya boleh. Karena memang kita disuruh sholat, disuruh itikaf, disuruh ibadah itu di masjid terdekat. Masjid yang jauh niat cuma 3 itu. Karena di luar yang 3 itu sama aja, nggak ada bedanya. Kalau 3 masjid itu kan beda, 1.000, 10.000, 100.000 Masjidil Haram, gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan yang tadi masalah safar niat ibadah. Bagaimana dengan kita daurah ini, Ustaz? Sedangkan untuk ilmu itu kan termasuk ibadah. Apaan? Daurah. Misalkan kita daurah di Bogor nih. Ya. Kita datangkan Ustaz. Nah, otomatis sana kan kita untuk ilmu. Ya. Nah, apakah itu termasuk terlarang apa bagaimana? Ya. Penjelasan. Ya. Menarik gini. Ibadah ada 2. Apa dan apa? Mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang nggak boleh itu yang mahdoh, sholat, itikaf, baca Quran, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, azan, qomat, itu ibadah mahdoh. Adapun mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, sedekah, nyingkirin gangguan di jalan, ini semua ibadah, bahkan kerja ibadah kan. Tapi ibadah ghairu mahdoh. Yang nggak boleh itu khusus mahdoh. Nah, antum harus bisa membedakan tuh antara mahdoh dengan ghairu mahdoh. Ya, saya kira sudah sering kita bahas. Ada 3 cara untuk. Antum nggak bisa bedain tuh antara sholat, puasa, zikir, wirid, wudu, tayamum, adzan, qomat, tawaf, sa'i dengan cari nafkah, cari ilmu, sedekah, birrul walidain, ya. Ngelihat sekilas insya Allah antum bisa bedain. Kalau ibadah mahdoh, akal nggak bisa cerna, ya kan? Kenapa harus sholat, kenapa harus tawaf, kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat, akal nggak bisa jawab. Tapi kalau ghairu mahdoh, akal bisa cerna. Kenapa mesti cari ilmu, kenapa mesti cari nafkah, kenapa mesti birrul walidain, akal bisa jawab. Yang pertama. Yang kedua, mahdoh hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak ada orang kafir tawaf, sa'i, azan, qomat, wudu, gitu. Sedangkan ghairu mahdoh dilakukan oleh seluruh manusia. Cari ilmu, cari nafkah, birrul walidain, sedekah. Satu lagi cara membedakan mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh manfaat tujuannya nanti di akhirat. Dunia nggak ada. Apa manfaat dunia dari azan, qomat, tawaf, sa'i, wudu, melempar jumroh? Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya nanti di akhirat, pahala, ridha Allah, surga. Adapun cari ilmu, cari nafkah, birrul walidain, sedekah, langsung terlihat manfaatnya di dunia. Gitu ya. Sejauh mana konsekuensi pemahaman mengatakan bahwa Allah tidak di atas langit? Ketika sudah ditegakkan hujah oleh ulama yang dia sikoi
bisa jatuh kepada kekufuran. Cuman untuk iqamatul hujjah ini kan sulit sekali. Oleh karena itu, udah tahan mulut kita. Jangan pernah mengkafirkan seorang muslim yang keyakinannya buruk seburuk apapun. Siksa kubur nggak ada, mungkar nakir nggak ada, jelas ini kafir kan ucapan ini. Tapi ketika kita tahu dia muslim, suka sholat, jangan dikafirkan. Karena harus iqamatul hujjah dulu. Dan tidak gampang iqamatul hujjah itu. Antum nggak bisa, saya nggak bisa. Iqamatul hujjah itu hanya dilakukan oleh ulama yang ditopang oleh penguasa, atau penguasa yang didukung oleh para ulama ahlus sunnah tentunya. Yang penting kita jangan mengambil ilmu dari orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas, dan seterusnya. Apakah seorang muslim yang mungkin banyak melakukan dosa tapi Allah bikin hidupnya senang terus, apakah itu termasuk istidraj? Iya. Apakah istidraj itu hanya untuk orang kafir? Enggak. Muslim tolat, ya kan? Tapi disuruh berhenti makan riba nggak mau. Akhirnya dia usaha riba, terus berhasil, sukses. Nah, kemudian dari pejabat korupsi nggak ada yang tahu. Apa kalau bukan istidraj? Walaupun dia masih muslim. Kan nggak semua muslim selamat dari neraka. Adakah seorang muslim beriman tapi masuk neraka? Banyak. Hanya tidak kekal. Ya tentu kita nggak mau kan. Kita memohon kepada Allah jangan sampai masuk neraka walaupun satu celupan. Kan ada hadis yang dicelupkan, satu celupan di neraka itu kan. Apa hukum menggadai emas? Asal tidak ada ribanya. Gadai itu gunanya apa sih? Gadai itu gunanya apa sih? Jaminan. Iya, jaminan. Saya utang 5 juta ya. Iya. Nah, biar kamu tenang, nih pegang emas saya 20 gram. Nah, nilainya kan jelas di atas 5 juta. Gitu. Nanti kalau kita punya uang 5 juta, balikin. Emas balikin, gitu doang. Nanti kalau saat yang ditentukan kok belum bisa bayar dan dia sudah butuh uang, emasnya dijual dengan harga yang wajar. Misalnya laku 15 juta ya. Yang 5 juta kasih ke yang punya uang tadi, yang 10 juta kembalikan ke yang punya emas. Jadi tidak boleh ada penambahan keuntungan sedikit pun, karena itu utang piutang. Bagaimana security perumahan yang sudah digaji bulanan tapi menerima hadiah dari warga? Apakah ini termasuk gulul? Tergantung perusahaan, bukan perusahaan kalau di situ, kesepakatan warga. Kalau perusahaan tergantung perusahaan. Misalnya saya yang punya perusahaan, jangan ngasih apapun ke karyawan saya, enggak boleh. Kalau saya bilang boleh, terima aja, nanti bagi rata. Misalnya ada seorang punya restoran, kan suka ngasih itu kembalian, suka nggak diambil kan. Yang punya restoran mengatakan ambil aja nggak apa-apa, atau kumpulan nanti dibagi, halal. Kalau yang punya restoran, yang punya perusahaan jangan, ya nggak boleh, jadi haram. Jadi tergantung si pemilik perusahaan. Di sini warga ya tergantung kesepakatan warga, bikin peraturan. Satpam tidak boleh menerima hadiah dari warga, boleh. Kalau nggak ada larangan, ya boleh. Kecuali pegawai negeri, pegawai pemerintah, mutlak tidak boleh mendapatkan apa-apa dari kerjaannya. Harus hanya gaji. Hadis Ibnu Lutbiyah yang ketika ditugasi oleh Nabi untuk menarik zakat, lalu
membawa hadiah, Nabi marah. Karena kan pegawai Nabi, pegawai penguasa, beliau sebagai penguasa kan. Apa contoh riba terkecil? Tidak disebut. Yang mana? Maka Umar kan berhati-hati kan. Kan tidak disebut oleh Nabi yang terkecil yang mana. Apakah utang 1 juta kembali 1,2 yang terkecil? Enggak ya. Insya Allah itu bukan yang terkecil. Apakah bacaan rukuk sujud itu masuk dalam tumak nina? Bacaannya tidak, rukuknya, sujudnya. Orang nggak baca nggak apa-apa. Ya ketika membaca insya Allah, ketika membaca dengan bacaan yang benar ya insya Allah tumak nina. Wallahu. Dalam hal seorang masbuk yang dalam sholat disusah. Jadi ketika si masbuk bermataruh ketinggalan 2 rakaat atau 3 rakaat, bila dia melanjutkan tuh ditepuk sama orang belakang tersebut. Dia bisa jadi diimamin gitu. Kalau bacanya jahar, mungkin bagaimana? Boleh nggak gitu? Jahar dan tidak itu tidak ada hubungannya jamaah atau tidak jamaah ya. Misalnya begini, karena satu dan lain hal, taruhlah kesiangan, antum bangun subuh, sudah selesai sholat subuh di masjid, antum sholat sendiri, mungkin jamaah dengan anak istri. Sir apa? Enggak jamaah ya, antum sholat sendiri ya, antum sholat sendiri. Sir apa jahar? Jahar, walaupun sholat sendiri, karena sholat subuh itu sholat jahar ya. Karena satu dan hal, antum sholat sendiri, sholat isya atau sholat maghrib, sir apa jahar? Jahar. Nah tadi duhur asar antum jamaah ya kan, duhur asar antum tadi jamaah kan, sir apa jahar? Sir. Jadi sir itu nggak ada hubungannya jamaah atau tidak. Yang namanya maghrib, isya, subuh, mau jamaah mau tidak jamaah, jahar. Yang namanya duhur, asar, mau jamaah mau tidak jamaah, sir, ya kan? Nah pertanyaan antum, tentu antum di masjid. Nah ketika antum masbuk itu, waktu tersebut milik siapa? Waktu tersebut milik siapa? Yang paling berhak dengan waktu tersebut siapa? Orang-orang yang berzikir ya kan? Bukan antum yang berhak waktu itu, tapi yang berzikir, karena yang tidak telah. Berarti antum tidak boleh mengganggu zikir mereka. Kan terganggu ketika mereka berzikir, antum baca Al-Fatihah jahar, baca ayat-ayat jahar, walaupun tentu sholat jahar. Paham ya? Adapun ditepok ya udah, mau gimana lagi orang ditepok ya, masuk balas nepok ya. Ada entah fatwa siapa, jadi balas tepok untuk ngasih tahu bahwa jangan bermakmum ke saya sholat qashar, saya sholat sunat, enggak ada dalil. Habis? Ya, ini yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ilmu agama, gempa itu adalah gempa. Oh ya. Menurut ilmu BMKG, gempa itu terjadi karena patahan ini bertemunya. Patahan itu, lempeng itu bergerak, kehendak siapa? Iya, selesai. Ya, selesai. Mosok dia patah sendirinya, kehendak Allah, Allah yang menggerakkan. Ya berarti nggak bertentangan. Nah kita dari apa istilahnya ya? Dari hulu, dia cuman dari itu saja. Berarti ilmuwan itu dangkal, cuman sampai di situ, walaupun nggak salah. Nah kita sampai ke akar-akarnya, yang menggerakkan lempengan itu siapa kalau bukan Allah? Selesai kan? Terakhir. Jadi masalah sampah tadi, mau pencerahan ini kita kan kami ini kan merantau nih. Yeah. Nah,
pulang ke Padang kan. Ya. Misalnya kami yang sudah-sudah kan pulang ke Padang itu kan 2 minggu Lebaran. Ya. Nah, di masjid itu kan Ramadan itu kan ada 10 hari terakhir kan. Ya. Nah, pas 10 hari terakhir itu kami iktikaf di masjid di kampung. Ya. Nah, itu bagaimana tuh hukumnya? Antum ke Padang, niat intinya iktikaf apa pulang kampung? Tentu pulang kampung kan? Ya niatnya pulang kampung, bukan iktikaf. Yang dosa yang nggak boleh itu tujuannya betul-betul iktikaf, itu jangan. Kan tujuannya pulang kampung. Setelah pulang kampung, ya daripada pengomongan iktikaf lah, boleh. Yang nggak boleh dari sini, ayo kita iktikaf di masjid kampung, biar berkah. Itu yang nggak boleh. Tujuannya pulang kampung, ketemu dengan sanak saudara. 2 hari 3 hari setelah itu iktikaf, boleh. Ya terakhir. Bagaimana punya ATM profesional tapi untuk menggunakan transaksinya saja kalau ada ribanya harus antum keluarkan. Kan mungkin ada keterangan ya, bunga sekian gitu. Keluarkan. Kan dialihnya pada situ. Ya fakir miskin, yang membutuhkan, yang kelaparan. Ya kita akhiri. Ya terakhir. Yang mana? Yang mana? Yang masalah kita Tepok. Yang ingin berkawan kita, ada kita juga masuk. Iya, pertanyaan apa? Setelah kita tepok, terus antum nanya apa? Bagaimana hukumnya itu? Bagaimana hukumnya yang nepok apa yang ditepok? Ya kitanya Iya, ya udah sholat aja terus. Ngapain? Masuk terpengaruh sama yang nepok? Ya udah teruskan. Jadi imam Ustaz. Hah? Jadi imam. Nah iya mau nggak gimana kita? Ya maunya dia kan. Bisa berbuat apa ya? Gimana kalau ditepok harus apa? Ya teruskan sholatnya sampai selesai. Ya terakhir. Bagaimana kalau kuliah subuh itu kita ada di rumah dan sholat berjamaahnya di masjid mana? Sholat subuh. Oh sholat qobliyah subuh di rumah, jamaah subuhnya di masjid. Bagus, bagus. Memang sebaik-baik sholat sunat itu di rumah. Iya, tapi jangan sampai ketinggalan. Jangan. Hah? Qobliyah subuh. Lebih baik di rumah, asal tidak ketinggalan. Kalau sampai masbuk ya jangan. Qobliyah subuh di masjid saja kalau diperkirakan masbuk. Terakhir beneran ini ya. Ini terakhir beneran nih ya, ini. Waalaikumsalam. Bolehkah sholat ketika apa? Sedang azan. Boleh, boleh. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Iya, nggak ada larangan. Justru saya ingin menunjukkan ya, boleh, boleh. Oh, banyak kaum muslimin hampir ya lagi azan berdiri, nggak ada larangan. Nah, mungkin mereka salah dengan hadis yang berbunyi idza sami'tumun nida faqulu. Ini yang benar. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah, tirukanlah. Kan begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam beberapa riwayat lamnya berubah menjadi mim. Bukan fakulu tapi kumu. Jelas ini dhaif. Mungkin sebagian mereka kena hadis dhaif ini. Jika kalian mendengar azan, berdirilah. Kumu kan berdiri. Itu salah. Yang benar kulu, ucapkanlah. Ya. Cuman kalau antum tidak mau sholat karena ingin menjawab azan, ya bagus. Ya. Tapi kalau ingin langsung sholat, boleh.
Wallahu a'lam. Ya, terakhir beneran ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.